Makan mangga di kota Bekasi. Mangganya manis, berwarna merah. Persija menang mantap sekali. Posisi Persib terancam goyah. Nah, pantun itulah yang dapat menggambarkan situasi klub kebanggaan warga ibu kota Jakarta, yaitu Persija, yang mana berhasil mengamankan 3 poin di tandang. Kemenangan kemarin membuat puncak klasemen bukan lagi zona yang nyaman, tapi zona perang. Ketika banyak yang mengira perburuan gelar mulai mengerucut dan Persib Bandung bisa bernapas lega di puncak, satu hasil pertandingan langsung mengubah atmosfer liga. Persija Jakarta baru saja menyikat Malut United. Dan ini bukan sekedar 3 poin. Itu adalah pernyataan perang. Hari ini kita akan bahas, akan bedah kenapa kemenangan ini terasa berbeda. Dan seberapa nyata ancaman untuk Persib di puncak klasemen. Nah, itu dia menarik kita ulas. Teman-teman, pertandingan kemarin bukan hanya sekedar kemenangan, tapi kemenangan yang membuat Persija ini merasa sangat spesial, ya kan? Bukan hanya menang, tapi cara mereka menang inilah yang menurutku terasa sangat spesial. Kenapa begitu? Yang pertama kita lihat intensitas tinggi sejak menit awal. Transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Pressing agresif yang bikin lawan tidak berkembang. Dan terakhir yang paling penting di sini adalah mentalitas tidak puas. Persija tidak bermain seperti tim yang sekedar mengejar papan atas. Mereka bermain seperti tim yang sedang memburu tahta. Malut dipaksa bermain di bawah tekanan walaupun Malut bermain di kandang mereka sendiri. Hampir sepanjang laga Persija menekan Malut di depan supporter mereka sendiri. Build up mereka sering terputus. Ruang antar lini ditutup rapat. Bahkan ketika unggul, Persija tidak menurunkan tempo. Ini bukan performa tim yang nyaman di posisi kedua. Ini performa tim yang mencium darah di puncak klasemen. Wow, 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 wow. Nah, itu artinya Persija ini tidak puas di posisi kedua. Mereka ingin merebut tahta di puncak klasemen. Teman-teman, beberapa pekan lalu kita melihat Persija sempat inkonsisten, finishing kurang klinis, transisi bertahan masih rapuh, tapi sekarang ada 3 perubahan besar di Persija. Yang pertama, organisasi lebih solid, jarak antar lini lebih rapat. Ketika kehilangan bola, reaksi mereka cepat, tidak ada lagi celah besar di half space. Yang kedua, variasi serangan. Serangan tidak lagi monoton dari sisi sayap. Ada kombinasi 1-2, ya kan? Dan ini sangat cepat. Atau ada tusukan dari lini kedua. Dan pergerakan tanpa bola yang jauh lebih dinamis. Yang ketiga, mentalitas juara mulai terlihat. Ini yang paling berbahaya. Persija terlihat percaya diri, tidak panik saat ditekan, tidak gugup saat unggul tipis. Tim yang punya mental seperti ini biasanya tidak puas hanya dalam tanda kutip menempel. Mereka ingin mengambil alih. Jadi sebenarnya menurutku alarm juga sih, alarm untuk Persib Bandung yang mana Persib akan memainkan laga pekan 23 kalau nggak salah. Nah, mereka juga ingin memenangkan laga itu. Kalau tidak, ya poin mereka akan tetap sama dengan
Persija. Nah, sekarang mari kita bicara tentang tekanan, teman-teman. Menjadi pemuncak klasemen itu tidak mudah. Semua tim ingin menjatuhkan. Persib Bandung memang masih di atas dan jarak poinnya sama nih, tapi bedanya head to head saja dengan Persija. Setiap hasil imbang bisa jadi bencana. Setiap kehilangan poin bisa berarti tergeser. Yang membuat situasi makin panas adalah momentum. Dalam perebutan gelar, momentum sering lebih penting daripada jarak poin. Dan saat ini momentum itu ada di kubu Persija Jakarta. Pertanyaannya, apakah Persib siap menghadapi tekanan psikologis ini? Karena tekanan bukan hanya datang dari klasemen, tapi dari sorotan publik, ekspektasi supporter, dan narasi media. Tapi teman-teman, sebagai boboto nih kan di luar Jawa, aku sih santuy aja kan, santun yang kalem aja kan. Malah senang melihat Persija bangkit. Kenapa gitu, Bang? Ya karena akhirnya ada pesaing kita, pesaing sepadan Persib di liga. Jadi perburuan gelar ini semakin ketat, seru dan memanas. Oke, teman-teman, mari kita bicara realistis sekarang. Jika Persija terus menjaga konsistensi dan Persib terpeleset sekali saja, klasemen bisa berubah drastis. Skenario terburuk bagi Persib adalah yang pertama itu tekanan membuat performa menurun. Yang kedua, rotasi tidak maksimal. Yang ketiga, mental drop saat dikejar ketat. Dan yang terakhir ini untuk skenario terbaik bagi Persija. Yang pertama, konsistensi poin penuh. Lini depan semakin tajam. Pertahanan makin disiplin. Dan kalau ini terjadi, teman-teman, kita bisa melihat pergantian pemuncak klasemen dalam waktu dekat. Wow. Sepak bola bukan hanya soal siapa yang memimpin hari ini, tapi siapa yang paling kuat saat tekanan memuncak. Persija sudah mengirim pesan keras nih lewat kemenangan atas Malut kemarin. Seperti kita tahu bahwa Malut ini bukan tim sembarangan. Mereka adalah salah satu tim yang konsisten sejak musim lalu. Dan Malut ini terus bersaing di papan atas klasemen Liga Super Indonesia. Bahkan menjadi, bisa aku bilang, tim kuda hitam yang selalu mengancam tim-tim besar yang ada di papan atas klasemen. Nah, teman-teman, sekarang gimana nih menurut kalian? Apakah Persib mampu bertahan di puncak? Atau akan ada kudeta besar di akhir musim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hatur nuhun, Persib salawasna. Horas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.